ayam ini sudah seperempat matang dan sudah bisa kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Yuk. Ayamnya kayak lembut, kayak mungkin kayak daging kepiting jadinya. Oke sahabat siput, sekarang saatnya kita istirahat sejenak untuk makan siang. Nah, menu makan siang kali ini adalah ayam. Jadi apa ayam? Jadi ayam itu akan kita goreng, habis itu akan kita rendam, habis itu akan kita keringkan lagi. Bingung? Ya, saya juga bingung membayangkannya. Tapi yang pasti menu ini akan enak sekali dan satu hal, gampang. Oke, let's cook. Sebelum masak kita pastiin gunakan hand sanitizer. Dan sebelum hand sanitizer sudah harus cuci tangan. Oke, sekarang kita sudah siapkan chicken leg. Jadi chicken leg itu apa? Chicken leg itu paha ayam yang sudah dipastiin tidak ada tulangnya. Jadi ini chicken leg fillet. Kita akan masukkan kecap asin untuk melakukan marinade ke ayam-ayam kita. Masukkan kecap asin, nggak terpaku satu merek ya. Jadi pokoknya kecap asin bisa kalian masukkan. Nah, jadi tuang aja, marinade dia. Jadi untuk marinade ini ya lebih kurang 5 menit lah ya. 5 menit maksimum ya 10 menit lah. 10 menit sudah asin banget. Oke. Setelah kita marinade kita biarkan dia. Oke, setelah kita melakukan marinade ayam, sekarang waktunya kita untuk memotong semua kondimen kita. Kondimennya apa aja? Jadi kita mulai dari bawang putih, bawang merah, bawang daun dan bawang bombay. Jadi kenapa kita pakai bawang? Karena kita nggak tahu apa yang mau kita masukin, daripada susah mikir ya bawang aja. Gitu ya? Enggak. Jadi karena kita itu main di alam, jadi bawang itu akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi kalau kalian capek-capek, ya jadi kan kita ini kerja ini capek ya. Jadi sebaiknya kalian juga makan yang punya nutrisi baik. Nah, salah satunya apa? Yang paling murah, mudah adalah bawang. Jadi, kombinasikanlah bawang sebaik mungkin sehingga selain itu bisa menyehatkan juga bisa menjadi santapan yang sedap. Oke, kita mulai potong dulu ya. Dikupas seperti ini sampai dia tidak ada kulitnya. Baru setelah itu kita akan potong dia menjadi tipis-tipis. Untuk bawang merah, cara ngupas paling gampang dipotong pangkalnya, dipotong ujungnya, baru dikupas dari sampingnya, dia bisa mudah. Oke, setelah semua terkupas dengan rapi, mari kita potong. Nah, potongnya seperti ini, jadi potong setipis mungkin. Soalnya banyak versi lah, orang mau motong cara begini, rolling, palming, aduh banyak lah. Yang penting rapi, rata. Oke, lanjut sekarang ke bawang daun. Nah, bawang daun itu panjang seperti ini. Yang kita pakai adalah daunnya, jadi ya bonggol putihnya ini nggak dipakai, cuman sayang untuk dibuang, jadi akan tetap kita olah. Caranya adalah dengan memotong akarnya seperti ini ya, lalu memotong dia lagi seperti ini. Nah, bagian ini akan kita pakai sebagai dressing nanti di atas masakan kita. Jadi sekarang kita potong dia seperti ini dan seperti ini, lalu kita akan rajang dia kecil-kecil. Sebelumnya kita bersihin dia dulu. Jadi dibuang aja kulit-kulit arinya itu. Setelah udah bersih kita potong dia seperti ini. Nah, kita masukin dia ke piring. Nah, untuk mengolah nanti akan kita olah yang ini dulu, baru yang ini. Sekarang adalah bawang bombay. Bawang bombay ini pedas banget sobat. Setelah dia terkupas dengan bersih, kita potong jadi dua seperti ini. Dan kita siap untuk potong dia jadi kotak. Oke, yang terakhir sekarang kita akan siapkan adalah bawang daun. Jadi untuk dressing, jadi terakhir kita pakai dia itu untuk pelengkap plating kita, sekalian juga menambah rasa. Itu kita pakai bawang daun. Kita akan potong dia kecil-kecil seperti yang biasa kita lihat di bakwan. Oke, kita mulai.
Oke, sekarang semua kondimen sudah lengkap, kita potong dan kita siapkan. Waktunya menyalakan kompor kita. Setelah itu masukkan minyaknya. Kali ini kita akan menggoreng ayam-ayam itu. Jadi ayam yang sudah dimarinate itu akan kita goreng. Jadi ya butuh banyak minyak ya, kita tuangin minyaknya. Untuk menambah rasa kita beli mentega. Jadi kenapa banyak banget yang dipakai? Karena kita masak ini untuk 10 porsi. Jadi bisa kebayang banyaknya. Karena ada gestar kita sekali makan 3 katanya gitu. Jadi ya mau gimana lagi. Sambil kita aduk-aduk ini kita lihat. Jadi pastiin menteganya itu rata sama minyaknya. Nah, pastiin dia sampai benar-benar panas. Setelah itu kita akan masukkan ayam kita. Kita sudah panas, bisa kita lihat dia sudah mengeluarkan bulir-bulir. Bulir-bulir kayak gini, ini tandanya sudah panas. Kita kecilkan apinya jadi setengah. Terus kita masukkan ayam kita. Sampai seperempat ya kematangannya, jadi nggak setengah, seperempat aja. Setelah itu baru kita melakukan marinate dia dengan bumbu kita selanjutnya. Nah, sesekali bisa kita balik ayam kita. Jadi ini bagian yang di atas kita balik. Nah, ini sudah hampir di posisi seperempat ya, seperempat matang. Jadi setelah ini akan kita angkat. Untuk mempercepat proses ini, karena api kita kan nggak boleh besar, kita bisa melakukan atau menutup penggorengan kita ini dengan tutup wajan. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini ayam kita ini sudah mulai empuk ya, dia sudah mulai tender. Ini tandanya ayam ini sudah seperempat matang dan sudah bisa kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Yuk. Sudah sempat tadi buang minyaknya dan kita tiriskan sedikit minyaknya. Kenapa minyak ini ditiriskan? Karena kita masih mau menumis bawang. Jadi kita masukin bawang merah dan bawang putihnya. Nah, kita tiriskan dia sampai dia jadi layu dan golden brown. Setelah itu baru kita masukkan ayam kita. Jadi numis bawang itu pakai api yang besar boleh, pakai api yang kecil boleh, tapi kalau pakai api yang besar harus diaduk-aduk biar dia nggak gosong. Nah, sekarang kita lihat asap sudah mulai mengepul, bawang kita sudah mulai layu. Nah, ini adalah saat yang tepat di mana kita akan memasukkan ayam-ayam kita yang tadi. Masukin ayamnya satu persatu. Jadi diaduk yang rata, bawangnya di bawah, ayamnya di atas. Nah, untuk residu ini, ya, ini adalah minyak dan kaldu ayam, jangan dibuang tapi dituang. Nah, setelah ini kita akan bumbuin dia dengan salt and pepper. Oke, sekarang kita kecilkan apinya terlebih dahulu, lalu kita masukkan kondimen kita. Yang pertama ada garam. Pastiin kalian taburinya rata di ayam-ayam kita. Black pepper. Bisa kecilin lagi apinya biar nggak tekan. Lalu saus tiram. Setelah saus tiram, kita akan masukkan saus tomat. Nah, saus tomat ini kalau baru kayak gini kan susah ya. Dia dibuka gini nggak mau keluar. Jangan ditusuk, jangan pakai tangan apalagi kotor. Tutup aja yang rapat.
hentakkan ke depan. Nah, dia sudah keluar. Nah, untuk nuanginnya, yang dipukul bagian sininya, sobat. Ya, karena ini 10 porsi, kita habisin aja saus tomatnya ya. Nah, setelah itu tomat selesai, kita akan masukkan saus Inggris. Nah, saus Inggris kita ambil 4 sendok aja, jangan terlalu banyak. Jadi, sendokan pertama, sor. Sendokan kedua, sor. Sendokan ketiga, sor. Sendokan keempat. Nah, setelah ini semua masuk, kan kita aduk rata. Saat ini baru kita aduk dia rata. Pastiin ayam-ayam ini terbalik dari posisinya yang tadi, karena kita akan mengaduk dia beberapa kali ya. Pastiin dia mengendap, si ayamnya mengendap sampai terlumuri bumbu dengan rata seperti ini. Oke, kita biarin sesaat dulu sambil kita istirahat sebentar. Momen santai seperti ini tuh paling enak memang minum Coca-Cola. Selain Coca-Cola ini bisa diminum, Coca-Cola ini juga bisa dimasak. Jadi kita masukin aja Coca-Cola ini ke ayamnya. Nah, setelah Coca-Cola ini tercampur dengan ayamnya, dia akan berkarbonasi dan berbuih. Kalian nggak usah panik, cukup baca doa saja menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing, hingga nanti dia akan mengendap sendiri, jadi dia akan jadi marinade. Nah, untuk mempercepat proses ini, kita bisa tutupin dia dengan tutup wajan yang tadi. Nah, sekarang dia sudah mulai turun nih sobat. Jadi kuahnya ini sudah mulai kental. Kita akan diamkan dia hingga habis. Nah, ketika sudah mulai kental, saatnya kita masukin daun bawang yang bagian putihnya tadi sama bawang bombay kita. Nah, begitu dimasukin, biarin dia di atas-atasnya saja, jangan sampai kerendam. Karena rasa dari bawang itu nggak perlu tercampur sampai di bawah-bawahnya. Nah, kita biarkan lagi dia sampai surut. Oke sobat, sambil menunggu ayam kita untuk matang dan meresap, kita akan siapkan smoke beef ini. Jadi kita akan panggang smoke beef ini langsung di pan aja, nggak usah pakai minyak ya, seperti ini. Nah, sembari kita manggang dia, kita bisa tambahkan sedikit garam, black pepper. Bisa kita mulai balik dia seperti ini. Untuk mengolah smoke beef itu nggak perlu repot ya, jadi pastiin aja bagian pinggirnya ini, trim lemaknya ini sudah terlihat kering, maka sebenarnya smoke beef ini sudah siap. Nah, seperti ini sudah tergolong siap, jadi sudah bisa kita tiriskan. Sesudah kita menggoreng smoke beef tadi, akan tersisa minyaknya seperti ini. Nah, minyak ini tentu saja nggak akan kita buang. Kita sudah bawa sosis kanselir, dan kita akan goreng sosis ini seperti ini. Jadi langsung kita toasting aja seperti ini. Kita pastiin sosis ini rata. Sosis yang kita pakai ini punya rasa bawang-bawangan ya. Jadi kita lihat, saya pakai yang rasa bawang-bawangan seperti ini, dan dia terbuat dari sosis ayam. Untuk nge-grill sosis seperti ini cukup digoyang-goyang begini, sembari kita kasih sedikit garam dan black pepper. Setelah terlihat golden brown seperti ini, sesaat lagi berarti sosis kita ini sudah bisa dibilang
cukup matang. Jadi sudah bisa ready to serve. Nah, bisa kita lihat sosis ini sudah golden brown. Ini adalah tingkat kematangan yang saya harapkan. Jadi sudah selesai dan bisa kita tiriskan. Nah, ini ayam kita, dia sudah surut sekali sesuai yang kita bayangkan. Kita akan kecilkan apinya terlebih dahulu, lalu kita akan tambahkan dengan air lemon. Sekarang kita sudah siapkan lemonnya. Seperti biasa kalau mau pakai lemon, karena kita ambil airnya, kita harus gulung-gulung dia seperti ini. Nah, cukup pakai setengahnya dia. Nah, setelah itu kita potong dia begini. Nah, setelah kita potong-potong dia begini, kita sudah bisa mulai memeras dia. Setelah air lemon itu masuk, kita tinggal aduk-aduk dia sekali. Ayam kita sudah siap untuk di-serving. Matikan kompor dan kita mulai plating. Untuk plating, setengah lemon tadi itu bisa kita potong sebagai side garnish, jadi akan mempercantik estetika plating kita. Nah, minta piring dong. Nah, ini piringnya. Bisa ditaruh nanti waktu kita selesai plating. Pertama yang harus kita ambil adalah smoke beef. Nah, sekarang kita ambil smoke beefnya, kita taruh dia seperti ini. Kita letakkan dia menyilang seperti ini ya. Setelah itu kita ambil ayamnya, kita taruh di tengah-tengahnya. Kita susun dia agak bertingkat. Sedikit tambahkan saus cola dan bawangnya. Setelah itu kita bisa mulai tutup dia seperti ini. Nah, yang kita tutup satu sisi aja. Lalu kita berikan lemon di sini. Dan yang terakhir, kita taruh sosisnya di bagian sini. Setelah itu lengkap, tambahkan bawang daunnya. Sedikit-sedikit di ujung-ujung piring, tidak ada masalah. Dan yang terakhir, kita akan menaburkan wijen seperti ini. Oke. Inilah dia ayam Coca-Cola ala Sipututan. Mudah sekali membuatnya, bukan? Semoga makanan ini menginspirasi kita semua dan selamat mencoba. Bon appetit. Mantap. Iki. Mantap. Gimana rasanya? Bentar, jangan jawab. Perasaanmu setelah makan ini gimana? Enak. Enak. Lu perasaan? Gembira, ceria? Gembira ditambah ceria. Ayo Bu Andi. Maknyus. Mantap. Mantap. Dengan sini soalnya nggak boleh. Ayamnya kayak lembut, kayak mungkin kayak daging kepiting jadinya.